Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan, teman-teman channel Shopee ya. Nah, kali ini seperti biasa saya mau bikin video YouTube berdasarkan keluh kesah dari para follower-follower ya, yang bertanda merah subscribe karena secara publik. Kemarin dah ini dah terus yang ini nih. Kalau stok produk yang nggak komplit, iklannya mending turunin budget apa enggak? Soalnya kalau nggak komplit konversinya kurang. Oh ya 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 ya. Ya. Jadi eh, ini masalah soal ini ya, masalah soal hmm, variasinya berkurang, ya. Variasinya berkurang. Kan Pak. Terus apa lagi? Bang, mending iklan produk laris ruas bagus, apa iklan produk yang susah laku ruas jelek? Ya produk laris ruas bagus, Mas. Kiblatnya itu ruas bagus. Produk jelek tapi kalau ruasnya bagus ya juga nggak apa-apa diiklanin gitu. Gitu ya. Oh, mau tanya nih, saya kan jadi mas rumah target emas bulanan tercapai. Oke, ini dulu aja kali ya. Ini satu dua. Oh, merah-merah itu baru subscribe channel. Ini walaupun dengannya rugi namanya gede banget, bukan dalam ratusan. Wah, enggak juga, enggak nyampe ratusan kan. Oke, ini coba. Saya kira enggak target 15. Yang ini aja ya, sama yang ini dua aja. Jadi pertanyaannya om. Jadi kalau kondisinya kalau produknya udah nggak komplit variasinya, penting turunin budget apa enggak? Soalnya kalau nggak komplit konversinya kurang. Ya nanti apa namanya boncos gitu kan ya. Jadi kalau produk sudah tidak komplit lagi, ya apa yang dilakuin? Ya, produk varian varian sudah tidak lengkap, ya. Pokoknya variannya sudah tidak lengkap. Nah, ini saran saya teman-teman, tergantung kita pakai ruas apa. Oke. Nah, kalau jenengan mungkin udah nonton ya, yang udah nonton video yang ini ya, yang di e-course ini, kan di link tadi saya kan di bagian e-course Shopee berbayarnya ini kan saya barusan kemarin upload nih, tapi berbayar ya 100.000 panduan lengkap GMV Max. Di situ ada salah satu poinnya itu adalah soal budget, soal budget iklan, gitu, budget iklan. Ketika teman-teman itu menggunakan GMV Max ROAS ya, GMV Max ROAS itu maka paling bagus itu adalah teman-teman itu ngeset tak terbatas rekomendasinya. Rekomendasinya tak terbatas. Oke, rekomendasinya tak terbatas. Terus gimana kalau misalkan variasi dan lain sebagainya itu turun gitu kan ya. Nah, biasanya nanti bukan ruasnya yang turun, ya. Ketika variannya itu sudah tidak lengkap, ya, variasinya itu sudah tidak lengkap, itu biasanya nanti konsumsi iklannya yang turun. Tapi kalau target ruasnya itu makin karena dia belajar terus gitu kan ya. Jadi dia nggak akan ada masalah sih sama target ruasnya gitu. Jadi target ruasnya ya tetap target ruasnya, ya itu relatif ya, nggak semuanya, nggak semua kejadian, tapi harusnya relatif stabil lah saya bilang, relatif stabil. Cuman budget konsumsinya turun gitu, konsumsinya itu turun. Jadi ya nggak ada masalah, nggak usah diturunin budgetnya di kita. Nanti konsumsinya dia akan menurunkan sendiri. Kalau memang GMV Mas ROAS, kemudian target ROASnya itu udah achieve kayak gitu, ya udah kita pakai tak terbatas aja. Tak terbatas otomatis nanti kalau misalkan target ROASnya itu masih stabil, dan kalau misalkan terjadi kondisi ketika varian kita itu nggak lengkap, kitanya nggak usah repot-repot nurunin budget, ngapain? Syukur-syukur malah kan kita juga harus butuh ngejualin barang-barang yang stoknya masih banyak itu kan.
Nah, mestinya yang masih banyak, yang masih ada mau misalkan hitam, merah, putih gitu ya, yang warna merahnya habis. Tapi kan hitam putihnya kita tetap harus jual. Ya meskipun nanti konsumsi iklannya biasanya nggak setinggi ketika variannya masih lengkap. Kayak gitu. Jadi sesimpel itu sih. Karena mengacu pada awal emang budgetnya tak terbatas. Jadi yo ya monggo apa namanya insya Allah sih nggak perlu untuk mengurangi budget. Tapi kalau dengan mau mengurangi budget nggak ada salahnya karena memang nggak ada yang paten, nggak ada yang paten dalam ilmu beriklan. Jadi monggo diatur aja. Oke, itu. Terus, tapi nanti jangan mending saranku di sini sudah lengkap semua bisa belajar. Baik, ini sangat recommended sekali ya teman-teman. Apa sih isinya? Isinya nanti ada ini tentang GMV Max, GMV Max ROAS versus GMV Max Auto, cara memilih GMV Max yang tepat buat kita, mau pakai yang ROAS apa yang pakai Auto, kemudian cara mengaktifkan, memonitor sama mengoptimasi juga. Jadi yang masih bingung kalau misalnya GMV Max-nya tidur-tidur dan sebagainya atau kapan kita harus ngatur ROAS, naik turun ROAS itu di sini sudah ada semua. Bahkan yang auto juga. Dan terakhir itu ada praktik terbaik menggunakan GMV Max gitu. Ada praktik terbaiknya. Dengan metode Shopee punya ya, yang bukan berharmologi. Gitu. Nah, itu sangat saya sih sangat sangat apa namanya? Sangat merekomendasikan ya. Sangat merekomendasikan untuk yang video ini. Saya pribadi karena harganya masih 100 ribu murah sekali untuk apa namanya investasi ilmu karena itu beneran murah sekali mumpung ilmunya masih segitu. Terus berikutnya tadi Om ya kalau yang produk laris ROAS bagus apa produk yang susah laku tapi ROAS jelek ya pasti yang ROAS bagus patokannya itu ROAS bagus target ROASnya achieve. Nah sedangkan yang ini nih Om misalkan nih eh, kondisinya adalah iklan GMV Max ROAS target ROAS bulanannya tercapai dan seminggu ini dari target ROAS 10 malah bisa dapat ROAS 14. Kira-kira bisa enggak ya naikkan target ROAS ke 15 misalkan mumpung momen menjelang lebaran biar ada tambahan profit gitu. Oke. Jadi kondisinya adalah eh, meningkatkan ya kan. Menaikkan target ROAS. Oke. Nah, kalau teman-teman nanti sebenarnya di sini sudah ada sih. Di video ini yang panduan GMV Max itu sudah ada kapan teman-teman itu boleh merubah target ROAS dan mengevaluasinya itu boleh. Tapi ini ya teman-teman yang perlu teman-teman garis bawahi adalah perubahan perubahan target ROAS itu akan mempengaruhi ya. Jadi akan mereset kayak reset, mereset meriset algoritma GNV-nya. Jadi sekarang misalkan nih kondisi ROAS 10 bagus. Ya, bagus. Maka nanti ketika jenah rubah ROAS 15 ini belum tentu loh. Belum tentu karena dia akan belajar lagi. Dia akan learning lagi. Gitu ya. Ketika ada terjadi perubahan ROAS, makanya mendingan kalau sebisa mungkin sih tidak dilakukan perubahan apalagi kalau di kondisi 10 ini kita udah oke, udah bagus gitu. Karena beberapa kali hal yang saya temukan itu adalah ketika saya menaikkan target ROAS, itu yang terjadi apa? Iklannya malah jadi nggak jalan. Iklannya nggak jalan. Gitu. Iklannya jadi nggak jalan. Karena ROASnya ketinggian. Dan takutnya nanti kalau kita ngerubah lagi balikin ke 10, takutnya dia tidak sebaik dulu gitu loh. Makanya mending dari awal sih langsung hitung aja. Hitung ROAS optimalnya. ROAS optimal. Karena ada dua variabel untuk kita bisa cuan itu ada di ROAS sama ada di apa namanya budget konsumsi. Ya, budget yang dikonsumsi. Ada dua hal ini yang mempengaruhi dari optimasi GMV kita. Nah kalau ruasnya misalkan udah oke, tapi kalau budgetnya dimakan dikit juga percuma. Ruasnya apa namanya budgetnya dimakan banyak tapi ruasnya jelek juga percuma. Artinya kedua hal ini kan harus bagus, harus sama-sama bagus gitu ya. Maka saran saya mendingan jangan dirubah-rubah dulu untuk target ruasnya, apalagi malah menjelang mau Ramadan. Kenapa? Karena dia yang sudah punya ilmu, misalnya AI-nya itu yang udah belajar,
itu tuh malah jenengan riset lagi kembali dari nol, takutnya nanti malah jadinya nggak bersaing pada saat campaign Ramadan kayak gitu ya. Jadi saran saya kalau misalkan 10 udah oke, ditahan aja gitu. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan yang lain? Kayaknya udah ya. Nah, udah ya. Nah, tutup ini udah kemarin udah. Oke, udah aman. Oke, kalau gitu berarti gitu dulu video dari saya teman-teman. Terima kasih. Eh, Saran dari saya sih, mending ini coba ya. Ini sangat direkomendasikan sekali. Kalau yang ini sangat direkomendasikan sekali panduan lengkap ikan GMV Mesh ini. Itu apa namanya bagus banget, bagus banget untuk jenengan nambah-nambah wawasan. Mumpung harganya masih 100, nanti pembeli yang ke 200 udah harganya udah 200, pembeli ke 300 harganya 300, terus kayak gitu ikutin ya. Terima kasih teman-teman. Seperti biasa pesan saya untuk menutup video, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.